Oke, pertanyaan pertama. Hari ini kita mengundang wartawan untuk menginformasikan bahwa Sofia Latjuba bukan lagi menjadi Sofia Latjuba tapi Sofia Muller. Oke. Nah, apa alasan dibalik pergantian nama itu? Alasannya alasannya nomor itu adalah banyak terjadi perubahan hidup saya. Jadi berbeda aja mimpi mengatakan harus ganti nama. Dan ini juga untuk menghormati keluarga ibu saya dan orang dari pihak ibu saya, karena sudah sah dari ibu saya seperti nama bapak. Sekarang saya paying tribute untuk ibu saya. Oke. Tadi katanya ada mimpi, emang mimpi apa, Sof? Mimpi ketemu ini ya, apa astrologer ya? Sebenarnya kalau baca Iya, astrologer. Iya. Peramal bintang ya. Mungkin ada baiknya yang bukan hanya satu. Oke, bisa diulang nggak? Tadi ada agak putus-putus. Apanya? Yang mana? Tadi mengatakan ada mimpi katanya pas mau ganti nama. Mimpi dalam mimpi. Tiba-tiba aja tidak ada yang kebetulan. Saya pelajari segala macam, dan di Indonesia itu bukan sesuatu yang aneh ya. Kayak nama itu karena orang tua ini gitu itu orang tua itu. Yang saya yang bilang itu, jadi saya pelajari terus ya dengan alasan juga untuk menghormati pihak ibu saya. Bukannya sama saya menghormati ibu saya juga pernah marah juga kan sebenarnya kan. Ya kayak saya pokoknya bagian pihak wanitanya. Oke. Dan 2012 kayak perubahan dari dalam hidup saya rasa juga banyak sekali orang yang merasakan 2012 ini agak gila. Jadi banyak perubahan, pokoknya intinya perubahan. Emang perubahan apa aja, Sof, yang dirasakan tahun 2012 dalam hidupnya, Sof? Banyak uji coba dari segalanya, dari semua bagian hidup saya. Kesabaran dari ibu. Ya itu kayak simpang jalan. Oke, nanti saya akan balik lagi ke soal. Tapi saya anggap ini sesuatu yang positif. Oke, soal perubahan nanti kita bahas, tapi lebih kepada nama lagi, satu lagi yang terkait sama nama. Nanti setelah, jadi aku akan tanyakan beberapa pertanyaan ke Sofi, 2-3 pertanyaan lagi. Nanti langsung aja teman-teman wartawan, ada yang mau tanya, nanti bisa Sofi jawab ya. Oke. Nah, terkait sama penggantian nama, itu kan konsekuensinya juga macam-macam kan. Berarti harus berubah nama, diganti dokumen, segala macam gitu kan. Apa aja yang mesti Sofi lakukan? Terus terang saya nggak tahu sih gimana ya. Yang pasti bulan depan saya akan berangkat untuk urus, kayaknya harus paspor dulu, KTP, buku, ya yang lebih ribet adalah dokumen pekerjaan ini kayak lingkap, tim, karena gimana pun juga saya pernah asing di sini, jadi mungkin pernah beli lagi. Cuman ya, pertama saya harus paspor, kebetulan paspor juga harus terbarui, kenapa apa. Jadi ya banyak banget. Oke.
Oke. Mengganti nama, kenapa tidak namanya saja untuk misalnya brand aja Sofia Muller, tapi tetap dokumen-dokumen Sofia Lajuba? Kenapa tidak itu aja? Karena sebenarnya harus resmi. Jadi semua nama harus resmi. Jadi jangan Facebook, Twitter aja. Oh, oke. Harus dokumen harus berubah, jadi benar-benar nama itu kan mempengaruhi juga jalan hidup kita. Oke. Dan sebelumnya Indonesia lebih mengakui ini, kalau orang bilang ada nama mempengaruhi jalan hidup kayaknya enggak ya. Nama sangat mempengaruhi karakter orang. Makanya banyak orang bilang namanya keberatan. Namanya keberatan buat si anak ini atau tahu apa atau tidak membawa rezeki. Emang ada faktor itu nggak, nama keberatan gitu? Selama ini nama Sofia Lajuba. Sebenarnya sih nggak keberatan, cuma banyak membawa kondisi. Gitu, segala juga bukan segala juga yang ya segala juga gitu. Jadi banyak memakan ego nama itu untuk saya sendiri ya. Gitu, banyak kondisi, ya terkenal, film, model, apa itu ya macam. Dan saya ya 2011 ini saya di persimpangan jalan di mana saya ingin melepaskan atribut itu gitu. Walaupun saya akan tetap berkecimpung di dunia showbiz, cuman akan apa ya, dengan jiwa yang berbeda gitu. Jiwa yang berbeda. Karena Sofia juga tuh sangat, ini buat saya itu sangat, itu tuh Sofia terang ya. Jadi saya ingin melepas itu. Walaupun orang tetap akan mengenai saya dengan itu, cuma untuk diri saya, untuk membawa diri saya, jiwa saya, energinya berubah, ya energi itu. Oh, oke. Nah, kalau gitu dengan menyandang nama Sofia Lajuba ya, apakah karena juga ada pertimbangan beberapa selama waktu Sofi berkecimpung di dunia entertainment di Indonesia kan beberapa kali banyak berita-berita sensasional, apakah itu juga menjadi terpikir, aduh karena mungkin berat ya membawa nama keluarga gitu? Ya sih, selama ini keluarga juga nggak ada komplain apa-apa gitu, dan dengan berita positif ataupun negatif ya memang saya dilahirkan sebagai Sofia Lajuba yang berbeda aja itu memang sudah kalau punya nama keluarga gitu, bahwa pada suatu saat anak cucu itu akan ya jelek atau bagus ya mereka adalah keluarga kita gitu, jadi bukan karena alasan. Kalau tadi dikatakan bahwa ada perubahan di tahun 2012. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Sofi juga sempat balik ke Jakarta kan. Waktu itu sempat juga beberapa dari teman-teman media juga sempat menanyakan apa yang terjadi sebenarnya dengan pernikahan Sofi dan Michael gitu. Apakah itu termasuk perubahan juga gitu? Waktu itu kan sempat ditanyakan. Iya, sangat. Ya. Nah, mungkin saat ini bisa diceritakan sebenarnya apa yang terjadi gitu. Supaya jelas gitu. Michael dan saya kita bisa akhir tahun 2011, resmi cerainya bulan Mei kemarin. Jadi resmi cerainya sudah berkembang sekali itu tahun 2012 bulan Mei tanggal 11. Jadi itu juga ya itu salah satu yang nomor satu perubahan yang terbesar yang terjadi untuk saya di kehidupan pribadi saya. Kenapa dikatakan terbesar, Sof? Yang namanya pernikahan ya, kalau Anda karena kalau kita menikah itu nomor satu, sesuatu yang membentuk kita, itu adalah identitas kita. Kreasi ini dan kita hidup mati untuk pasangan kita, untuk anak keluarga gitu. Kalau kita tiba-tiba siapapun itu penyebabnya ya
masing-masing kita mencari jalan masing-masing sekarang, walaupun kita masih sangat dekat gitu. Dan secara emosi kita nggak akan pernah bisa pisah dengan saya gitu. Cuman ya gimana ya? Buat saya sangat berat, saya ada di negara orang, saya tidak bisa berada di sini karena anak saya gitu. Jadi ya perubahan itu, perubahan mandiri lagi mulai dari nol di negara orang. Ya,